Kenapa kamu cepat memutuskan untuk menikah? Udah ditendang, udah dipukul. Akhirnya orang yang punya uang aja toksik jelek, apalagi lu udah nganggur toksik gitu. Searching di Google bunuh diri yang gak sakit, ya Allah. Nah guys, hari ini aku kedatangan narasumber. Itu ada Mega Salsabila, Suca 4, ya kan? Komika. Ayo perkenalkan diri dulu, Kak. Halo penonton JJ Story, kenalin nama gue Mega Salsabila, gue komika. Nah, berarti kalau misalnya komika, berarti hari ini bakal lucu nggak ya? By the way, apa kabar nih? Gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat, harus selalu. Kan dengar-dengar kan, sorry ya janda, berarti anaknya sehat juga kan yang di rumah. Sekarang kesibukannya apa? Sekarang kesibukannya ya gini aja, online-online, jualan online gitu. Jualan apa? Makanan, pakaian apa aja dijualin lah. Udah jadi janda nggak ada yang nafkahin, masa nggak mau usaha. Udah usaha apa aja, kadang panggil-panggilan stand up masih. Oh masih ya stand up gitu. Kalau misalnya kayak panggilan-panggilan stand up gitu, kira-kira sebulan bisa berapa kali? Sebulan, kalau Irama bisa seminggu sekali. Seminggu sekali. Coba deh, kan sering dipanggil stand up gitu kan. Coba sebelum kita mulai nih podcast ini, coba contohin dikit aja pas lagi stand up, pas lagi di Suca. Mau yang tentang apa nih? Janda apa tato? Kalau tato gue ada janda lah, janda. Kan yang viral janda tuh. Kalau janda, gini. Gue tuh gue kan janda ya, semenjak jadi stand up komedian tuh gue jadi males ketemu teman-teman gue yang bukan anak stand up. Karena mereka kalau ketemu gue pasti ngomongnya gini, ada Mega nih stand up komedian ya, stand up dong, stand up, gue pengen ketawa nih, pengen ketawa. Pengen ketawa, gue kan janda bukan ganja. Gitu. Boleh. Tapi kalau kayak gitu tuh kontennya itu bikin sendiri apa natural apa dibuat dulu? Iya, itu bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya, tapi ada proses pembuatannya juga. Dihafalin gitu ya? Lucu sih, soalnya kemarin aku sempat nonton juga. Oh, yang mana? Aku nonton dulu yang kamu bilang, kamu jadi janda gara-gara janda itu. Iya, itu sempat viral di TikTok. Enggak, soalnya aku juga dulu pernah direbut pacarnya sama janda. Ya ampun. Emang janda kurang ajar. Nih, pas stand up kan komedi kan lu pernah tuh up masalah keluarga. Iya. Nah, itu ada pro kontra nggak sih dari netizen? Ya, pasti ada pro kontra, tapi aku biasa yang paling aku inget ya paling yang kontranya. Contohnya yang kontra tuh kayak gimana kata-katanya? Yang kayak paling kena banget deh. Yang kayak gitu, kok aib diumbar-umbar sih, itu kan masalah keluarga gitu. Tapi menurut aku itu bukan sekedar aib, itu adalah pengalaman yang aku mau bagiin gitu. Jadi aku nggak terganggu sama kata-kata. Mungkin biar nggak terjadi sama teman-teman kita kali ya gitu. Betul. Jadi makanya kamu bagiin gitu. Terus pas kamu lagi bikin konten nih, pas kamu lagi stand up komedi itu ada kesulitan nggak? Kesulitannya pasti ada, karena kalau stand up kan pasti harus nyari lucunya gitu, patahan-patahannya. Tapi kalau aku biasanya bikin stand up itu biasanya dari kejujuran aja, kata orang-orang jujur aja udah lucu itu kadang-kadang. Kayak yang jadi janda, gara-gara janda itu kan cuma jujur-jujur aja, nggak ada yang dilucu-lucuin. Nah, kan kalau kan bahas janda itu kan sensitif kan. Iya. Nah, terus kamu tuh kan janda, berarti kamu tuh udah damai sama diri sendiri kali ya, makanya kamu bisa jadiin itu sebuah konten. Apa gimana nih? Itu juga yang mau aku sebenarnya stigma masyarakat yang sensitif sama janda ini yang mau aku patahin gitu. Jadi kalau ngeliat janda tuh jangan selalu gini, jangan selalu gitu, jangan dipandang jelek dulu gitu. Mungkin ada sesuatu yang bikin dia jadi janda gitu. Terus pertama kali masuk Suca, apa komentar dari juri? Lo ngebawa konten janda ini nih, aku penasaran nih. Paling ya gitu, komedi plus waktu, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi itu ada proses berdamai, jadi bisa dibawain. Dan itu bakal lucu kalau kita udah berdamai. Kalau belum berdamai itu malah jadi kasihan gitu. Nah, dari semua kontestan kan, pasti yang nggak bikin materi janda kan kamu doang nih. Iya. Terus komentar dari juri-juri itu apa gitu? Kan aku pernah dengar katanya Bang Panji itu jadilah sesuatu yang beda. Gitu. Jadi karena belum ada yang janda, udah karena aku juga janda, udah. Berarti mereka support lah ya secara nggak langsung ya. Terus ada nggak sih komentar juri yang pedes gara-gara kamu bawa janda-janda itu? Yang pedes sih kalau nggak lucu biasanya. Kalau lucu-lucu aja ya bagus-bagus aja gitu. Kalau nggak lucu ya mungkin dikomentarin pedes.
Oh, berarti kalau kamu membawa janda, bawa hubungan, misalnya bawa masalah hubungan keluarga itu nggak ada komentar pedas ya, cuma dari netizen aja. Iya, paling Nah, pas kamu stand up bawain materi, apa respon keluarga kamu sama respon keluarganya mantan suami? Kalau respon mantan suami aku nggak tahu, kan aku udah nggak sama dia lagi. Nah, bentar nih, aku mau tanya nih, kan kamu kan stand up, ya kan? Terus kan mantan suaminya ada 2 kan ya? Bener kan ada 2? Nggak enak tau. Ada 2. Nah, kamu nih pas lagi stand up itu ngebahas salah satunya yang pertama apa yang kedua sebenarnya? Yang kedua ini baru. Baru. Jadi waktu aku stand up itu baru nikah sekali, baru jadi janda 1 kali. Berarti buat yang pertama lah Iya, ya. buat yang pertama. Berarti pas lagi kamu stand up itu kamu statusnya baru menikah sama yang kedua? Belum menikah. Belum menikah, masih dekat? Belum Belum juga, belum punya siapa-siapa lah ya? Siapa-siapa, masih sendiri, makanya masih berani bahas-bahas gituan, bahas-bahas mantan gitu. Ya aku paham. Banyak ya, ada 2. Nih kan kamu nikah 2 kali. Ngomongin yang pertama dulu deh, kok bisa nikah sih sama yang pertama? Gitu, padahal kan kalau orang pacaran nih, pasti kan pas lagi masa-masa pacaran itu kan tahu dong dia sifatnya seperti apa. Apalagi kita mau sampai ke jenjang pernikahan, kita kan harus pahamin dulu nih, apakah dia di awalnya seperti apa, tapi setelah menikah berbeda, itu gimana tuh ceritanya? Pacaran kan biasanya yang ditunjukin kepalsuan, jadi kita ya kemakan sama kepalsuan. Masa sih? Jadi kamu pacaran berapa tahun? 3 tahun. Jadi 3 tahun itu palsu semua? Menurut aku. Contohnya gini, perbedaan kamu sebelum nikah sama setelah menikah, coba. Sebelum nikah kalau aku ada yang gangguin cowok gitu, kayak apaan sih lu, jangan ganggu cewek gue gitu misalnya. Kalau udah nikah bodo amat dah gitu, kayak gue nyebrang nggak lihat-lihat jalan aja diomelin, pakai mata kayak lu gitu. Kalau misalkan gue waktu masih pacaran pasti diseberangin dong, hati-hati ya gitu. Itu kan kepalsuan. Yang setelah nikah itu semua hilang, ya kan? Kok lo jadi bikin gue takut nikah? Ya jangan takut, kita kan lebih harus mengenal. Sebenarnya juga aku takutnya kalau yang nonton aku jadi takut nikah, tapi aku yakin gak semua laki-laki itu pas pacaran nunjukin kepalsuan. Makanya kita harus kenal dia seburuk-buruknya pas pacaran. Tapi menurut aku ya, 3 tahun itu seharusnya kamu itu tahu loh kalau misalnya dia tuh ada sisi nggak baiknya. Masa sih dia bener-bener sederama itu sampai pas nikah baru tahu? Bener-bener nggak ada rekam jeleknya, di rekam jejak yang jelek tuh nggak ada. Agak aneh juga ya. Mungkin, apa kamu pernah membahas gak sama dia? Kok kamu setelah nikah gini-gini, terus jawaban dia gimana? Nggak tahu ya, aku nggak pernah ngomongin itu sih. Cuman kata orang, apa yang udah kita dapet itu bakal ngerasa biasa aja. Kalau kita belum dapet, kita pengen banget dapet. Pas kita udah dapet, itu bakal jadi biasa aja. Nah itu yang aku terapin. Oh mungkin karena dia udah nikah sama gue, mungkin ya udah gitu. Ya udahlah ya, udah dapet sebetulnya gitu. Gitu. Terus kamu berapa lama hubungannya? Pacarannya 3 tahun, nikahnya 1,5 tahun. Nikahnya 1,5 tahun. Kamu bertahan 1,5 tahun. Kan yang aku dengar kan katanya toxic relationship kan. Nah, terus dia tuh toxic relationship. Pas lagi pacaran kalian tuh kan ada nih, kalau orang pacaran biasanya ceweknya yang ngasih jajan, atau kalian sama-sama? Enggak, sama-sama. Malah aku nggak pernah ngeluarin uang. Pas lagi udah nikah? Aja, ya. Sama, aku nggak kerja pas nikah. Berarti dia yang ngasih nafkah kamu ya? Bener-bener dia yang kasih nafkah. Berarti yang disebut sama kamu toxic tuh apa sih? Kasar. Kasar, main fisik, itu yang menurut aku toxic itu kayak gitu. Nah, sampai bisa terjadi toxic itu gara-gara apa? Kita tuh sama-sama anak nongkrong gitu. Nah setelah nikah, aku kan jadi ibu rumah tangga dong. Aku nggak nongkrong dan dia masih nongkrong dan aku nggak apa-apa. Terus aku hamil, terus dia masih nongkrong, aku nggak apa-apa. Sampai tiba-tiba, sampai aku udah lahiran nih, udah lahiran anak. Dia masih nongkrong pulang pagi, sementara aku baru lahiran, aku belum bisa sendiri gitu. Nah itu yang bikin aku negur dia gitu. Dan dia nggak terima karena aku tegur. Terus dia langsung mukul? Pertama kali? Enggak, ngomong kasar dulu nggak langsung mukul. Ntar kalau aku ngomong lagi, ntar dia kasar lagi. Ntar kalau dia udah kesel, baru mukul. Nah pertama kali itu kamu dipukul itu di bagian mana sih? Di bagian. Jadi dia tuh mukulnya kayak gimana? Kalau cowok mukul cewek tuh kayak gimana? Kan kalau orang berantem kan tonjok-tonjokan. Kalau mukul istri tuh gimana maksudnya? Kalau yang pertama kayak yang biasa aja, nonjok gitu aja. Jangan kayak dia kayak memperingatin aku, dia jangan berisik gitu, diam gitu. Tapi cara dia mukul, maksud aku
kan bisa negor dengan cara omongan mungkin, atau nggak usah harus dipukul lah. Gue juga ngerti, gue punya telinga, gue punya pikiran gitu. Seharusnya lu bisa ngebimbing gue gimana, gue harusnya cara gue ngadepin lu tuh harusnya kayak gimana gitu. Ini enggak, kalau aku marah dia lebih marah. Itu dalam kondisi hamil apa udah ada anak? Itu baru lahir. Itu baru lahiran. Jadi dia itu berubahnya itu pas kamu udah lahiran? Iya, enggak, bukan berubah, dia pas udah nikah emang udah berubah. Tapi masih sering main gitu, aku masih maklumin. Nah pas udah punya anak aku nggak bisa maklumin dong, kan aku juga butuh dia gitu. Masa dia ngabisin waktu terus, dia kerja, pulang kerja main, terus pulang tidur doang, terus pergi lagi gitu. Aku ngerasa gue ini apa gitu. Iya sih, benar. Terus kamu dipukulin kayak gitu, nggak pengen ngelapor polisi? Pengen. Terus udah? Belum, aku lapor keluarga dia dulu, tapi keluarga dia nggak ada respon. Akhirnya aku lapor keluarga aku, karena aku pikir ini masih bisa diselesain secara keluarga gitu. Nah sampai akhirnya aku pengen laporin dia, tapi kayaknya daripada nanti lu dendam sama gua yang ada, ntar kita bakal lebih parah, mending udah deh gitu aja. Terus akhirnya dari berantem kayak gitu, berarti kan cerai kan? Tiba-tiba gitu cerai, itu udah cerai sampai sekarang? Enggak, cerai gitu. Nah kalian nikahnya nikah resmi apa? Resmi apa agama? Kan ada resmi ada agama. Resmi. Itu resmi. Resmi. Berarti sekarang belum cerai? Belum diurus ke pengadilan gitu-gitu? Udah berapa tahun dari kejadian putus kemarin? Udah sampai sekarang mungkin udah 8 tahun ya. 8 tahun belum cerai negara. Terus kamu sama yang kedua gimana? Nikah, akhirnya aku sama yang kedua nikahnya agama, karena aku belum punya surat cerai. Emang nggak mau diurus gitu, cerai sama dia gitu, urus ke pengadilan atau gimana? Dia nggak mau ngurus, aku sih mau aja, tapi aku punya anak, maksudnya gitu-gitu kan biaya juga kan, makanya aku pikir, daripada buat ngurusin dia, mending gue ngurusin anak-anak gue dah gitu. Kira itu yang menghambat aku, seharusnya aku nggak berpikiran kayak gitu, seharusnya aku selesain dulu yang itu. 8 tahun lumayan lama ya, mungkin dia juga udah lupa kali ya? Dia udah nikah lagi dan dia nikahnya sah. Kok bisa? Coba. Nggak ngerti, mungkin dia pakai dokumen palsu atau apa. Nggak ngerti deh tuh. Tapi dia lebih parah, dia nikah, dia cuma beberapa bulan doang pisah lagi. Berarti emang nggak bisa nikah kali ya? Iya mungkin. Mohon maaf ya kalau dia nonton. Tapi sebelumnya pas saat kamu kayak gini, aku kan juga pernah pacaran ya, misalnya aku pernah juga dikasarin, terus tapi pengen ada rasa balik nggak sih? Dulu sih aku kayak gitu, jadi udah dikasarin pengen balik lagi, dikasarin pengen balik lagi gitu. Aku sempat balik sama dia, dengan iming-iming dia udah berubah, tapi ternyata belum. Sama aja. Akhirnya aku udahlah, kayaknya emang kita nggak bisa bareng-bareng. Nah habis itu kita bener pisah ranjang gitu, nggak berhubungan sama sekali, komunikasi sama sekali. Terus tiba-tiba dia pernah nelpon aku pas dia kecelakaan. Jadi dia kecelakaan nih, dia nggak inget nomor siapa-siapa kecuali nomor aku. Tuh berarti sebenarnya lo tuh spesial tahu. Ya aku datengin. Saat itu. Iya, maksudnya mungkin emang dia ingetnya nomor aku doang gitu. Akhirnya aku datengin, aku urusin kok sampai dia masuk rumah sakit, kemana gitu. Sampai aku nelpon keluarganya datang baru aku pergi. Terus di situ tapi keadaannya udah pisah. Nah di situ aku bilang kalau kamu mau bener ini teguran, maksud aku gini, lu jangan toksik sama gua, ini teguran buat lu. Kalau lu mau bener, ayo bareng-bareng kayak gitu. Terus dia mau nggak? Terus dia keluarganya bilang sama dia, udah lepasin aja, kasihan lu tuh udah cacat gitu, amit-amit maaf gitu. Lu tuh padahal patah doang masih bisa sembuh, lu tuh udah patah kakinya, lu mau ngasih makan dia apa? Keluarganya ngomong gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, ayo gua urusin sampai lu sembuh kalau lu mau bener-bener gitu. Tapi dia bilang kasihan sama kamu, udah kamu bakal dapet yang lebih baik gitu dia ngomong. Berarti dari pihak keluarga juga udah nggak mau kalian bersatu kali ya? Mungkin kasihan. Menurut kamu nih ya, nah, keluarganya dia lebih kasihan sama kamu apa gimana? Lebih pro ke dia gitu pada saat itu? Lebih pro ke dia. Lebih pro ke dia. Jadi apapun kesalahan anaknya tetap dibela gitu. Iya, sama keluarga aku pun gitu kan. Sama-sama. Nah, tadi aku belum sempat nanya, kamu tuh nikah tuh umur berapa ya? Lulus SMA. Lulus SMA itu, langsung nikah sama dia? Iya tuh, jalan 18 lah. Jalan 18, nikah, 19 punya anak, terus langsung... Berarti kamu pacaran dari kecil banget dong? Masuk SMA. Masuk SMA pacaran, lulus SMA... Nikah. Nikah.
Hanya 3 tahun doang nih pacarannya. Nah, terus kan kamu kan dapat anak dari suami yang pertama. Terus sekarang umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun. Pas 7 tahun, pas lagi dia umur berapa kamu nikah sama yang kedua? Pas umur dia 6 tahun. Oh, baru dong ya berarti Baru. ya. Butuh waktu 6 tahun buat aku percaya lagi kalau cowok yang bener itu ada gitu. Nah, terus kamu ketemu sama yang ini di mana? Yang kedua? Yang kedua ini sebenarnya teman lama sebelum aku nikah. Aku udah kenal sama dia. Cuman kenalnya gitu doang, selewatan doang. Kenal nongkrong lah gitu. Habis itu tiba-tiba dia ngubungin aku. Ngubunginnya pas di tahun keberapa kamu? Abis selesai cerai itu? Udah 6 tahun jadi janda. 6 tahun jadi janda dia baru ngubungin kamu? Aku, dia bilangnya mau ada acara charity gitu. Akhirnya aku nge-MC di situ dan aku deket sama dia pacaran 2 bulan. Pacaran 2 bulan terus langsung nikah? Iya. Nih kayaknya ini pertanyaan pribadi lagi nih dari aku ya. Kenapa kamu cepat memutuskan untuk menikah? Gitu. Karena aku udah butuh. Aku udah sendirian udah lama banget. Terus kenapa kamu yakin dia emang yang nggak kayak yang kemarin gitu? Karena dia yang berani datang ke bapak aku. Berani dia datang ke orang tua aku. Dia doang yang berani. Orang-orang yang ngajak aku nikah nggak ada yang sampai nemuin bapak aku, ngomong doang gitu. Kalau dia walaupun dia nggak kerja, dia berani datang. Berarti aku mikirnya, oh dia bener nih gitu. Nah kan kamu kan punya anak nih, kan kalau anak itu kan pasti mentalnya harus benar-benar dijaga dong. Nah tiba-tiba ada sosok laki-laki gitu yang datang kan pasti kaget nih kalau mental anak kecil ya. Itu gimana dia pendekatan sama anak kamu? Respon anak kamu kayak gimana? Itulah pinternya dia. Dia ngambil hati anak akunya pinter. Jadi dia deket sama anak aku. Jadi itu juga yang bikin aku mau sama dia. Jadi kamu mikirnya gini kali ya, oh ini dia bisa deketin anak gue gitu ya. Berarti kayaknya sosok ayah yang baik gitu. Iya gitu. Aduh, luluh jadi luluh kan. Kalau anak udah luluh gimana sih? Nah, ibunya udahlah, kayaknya dia sayang nih sama anak gua gitu. Terus setelah itu kamu memutuskan untuk menikah. Setelah menikah apa yang terjadi? Setelah nikah ya Nggak seperti yang kemarin apa gimana gitu perjalanan pernikahan kamu? menurut aku malah kayaknya lebih baik yang pertama dah gitu. Kok bisa kayak gitu sih? Iya, kayak nih yang pertama itu aku tuh bener-bener dinafkahin, aku bener-bener di rumah ngurus anak gitu. Yang kedua ini emang dia nggak kerja, aku udah terima dia nggak kerja, tapi dia toksik juga. Maksud aku orang yang punya uang aja toksik, jelek, apalagi lu udah nganggur toksik gitu. Jadi aku mikir kayaknya dia nggak baik gitu. Jadi dia main tangan juga? Main tangan, tapi pas pacaran tuh nggak pernah. Jadi pas nikah aku sebulan nikah terus hamil. Terus abis itu dia udah mulai kasar toksik verbal. Ngomong kasar, pecah-pecahin barang. Contohnya gimana? Itu gara-gara apa sih biasanya masalah rumah tangga tuh yang bisa mengeluarkan kata-kata kasar gitu? Sebenarnya tuh menurut aku cowok yang kasarin kita tuh bukan karena kita salah, tapi karena dia menutupi kesalahan dia. Berarti ada masalah rumah tangga yang emang dia tuh salah gitu ya, tapi dia menutupi. Iya, jadi dia melampiaskan gitu. Nah, terus di bulan keberapa abis nikah kamu dipukulin? Maksudnya Udah dia punya kasar? Oh, udah, berarti lama lah ya kamu mengandung dulu gitu kan? Aku mengandung dia kasar, tapi verbal. Sampai aku lahiran, punya anak. Ih, kok kamu kayak mau nangis sih? Enggak. Kayak suaranya bergetar gitu. Punya anak, terus akhirnya anak baru 3 bulan baru dia toksik fisik. Itu dia melakukan berapa lama dari pernikahan? Dari punya anak? Menurut Fisik, aku yang fisik ya? fisik 1 kali. Oh, dia fisik 1 kali. Yang suami pertama fisik 1 kali langsung kamu tinggalin kan? Iya. Yang kedua ini? Fisik 1 kali. Oh, tetap 1 kali juga. Kamu Tapi langsung... dia sering verbal, kalau yang dulu enggak. Nah, menurut kamu kenapa lebih baik yang pertama dibanding yang kedua? Karena dia kasar terus. Aku tuh udah sering kali hampir pengen bunuh diri loh, gara-gara dikasarin sama dia. Kayak mikir, tertekan banget hidup. Lu ngasarin gua mulu, gua mau cerita sama siapa? Mau cerita sama orang tua. Nanti lu jelek di mata orang tua gua. Sama orang tua dia nanti dia dimarahin. Akhirnya dipendam sendiri, berdoa minta dia berubah, nggak berubah-berubah. Akhirnya aku tertekan, aku udah berapa kali hampir pengen bunuh diri. Sampai aku searching di Google bunuh diri yang nggak sakit, ya Allah. Ih, sampai masa segitunya, sih? segitu tertekannya. Kayak
gue nggak bisa diginiin terus gitu. Coba deh, aku pengen tahu nih, maksudnya kamu tuh sampai kayak gitu, sampai tertekan banget, kata-kata dia yang paling bikin kamu tertekan tuh apa? Apa karena setiap hari dikasarin verbal? Iya. Apa ada kata-kata khusus yang bikin kamu sakit banget gitu? Dia sering ngeluarin kata-kata yang nggak pantas kayak binatang gitu, kayak apalah banyak lah hal-hal yang nggak pantas dia omongin ke istri gitu. Itu menurut aku nggak pantas dan aku kayak kok gue diginiin banget ya. Akhirnya ya udah itu jadi tekanan lama-lama gue mati aja dah mending daripada gue punya suami kayak begini gitu. Emang nggak takut mati? Takut sih, tapi kalau menurut aku kalau mati gara-gara dia berarti dia yang dosa gitu. Terus kamu sempat melakukan hal-hal yang mau bunuh diri gitu? Hampir? Iya. Udah. Apa? Minum sampo nggak mati-mati. Kok bisa sih? Iya beneran. Minum sampo nggak mati-mati, minum malah mabok. Minum sampo tuh gimana? Maksudnya sampo kamu minum semua? Telen nggak, malah berbusa doang kagak Terus aku pernah minum apa ya? Kayak pembersih toilet gitu. Iya tahu. Pembersih toilet aku minum sampai mulut aku berbusa, terus aku pingsan tapi dia ada di situ. Kata dia aku udah overdosis apalah, atau katanya lu udah begini-gini, mata lu udah ke atas. Nggak apa-apa, lu ngapain nolongin gua? Sampai kayak gitu aku. Saking aku stresnya. Punya suami kok gini banget itu. Padahal niat aku nikah pengennya dapet yang lebih baik, pengen bahagia, kenapa makin belangsak sih hidup gua gitu. Akhirnya ya udahlah. Nah, tapi anak-anak kamu tahu nggak sih kalau ayah-ayahnya tuh kasar? Maksudnya ayahnya yang kedua kasar. Anak aku yang pertama, yang dari suami yang pertama, itu tahu kalau suami yang kedua ini kasar. Dia pernah bentak aku di depan dia, di depan anak aku. Sampai anak aku nangis ngomong, "Bunda, ayo kita pergi aja dari sini. Ngapain Bunda ada di sini dikasar-kasarin gitu. Ayo, udah ngerti ya? Ayo pulang yuk ke rumah Mama. Kalau Bunda kerja, aku bisa kok jagain adek." Dia ngomong gitu. Anak sekecil itu pikirannya bisa ke situ. Terus aku cuma bilang, Ebi, aku manggil Ebi. Ebi, jangan bilang siapa-siapa ya kalau Bunda dikasarin gitu. Jangan bilang nenek, jangan bilang tante-tante kamu, jangan bilang ya, ini rahasia kita. Untung anak itu ngerti gitu. Nah, yang kedua ini umur berapa sih anaknya? Ini baru yang dari dia itu? Baru jalan 5 bulan sekarang. Oh, baru jalan 5 bulan. Berarti kamu pisahnya baru-baru banget ya? Ini baru 3 bulan, 2 bulan yang lalu. Berarti pas lahiran langsung pisah? Jadi aku lahiran tuh operasi, baru 3 bulan juga belum sembuh-sembuh amat operasi, udah ditendang, udah dipukul, akhirnya ngaruh juga kan ke bekas operasinya. Ya sih, aku kalau jadi kamu sih emang kayaknya bakal bunuh diri aja kalau habis operasi, terus tiba-tiba masih digituin kan. Harusnya kan kalau seorang suami nyayangin istrinya itu kayak habis lahiran kan malah disayang-sayang kan. Kalau kita lihat-lihat kehidupan orang tuh kayak dia lagi hamil pasti sama suami disayang-sayang banget kan. Ini kamu malah mendapatkan yang nggak pantas gitu. Nah guys, kalau pesan dari aku sih ya, kalau misalnya kalian itu memiliki pasangan yang udah berani main tangan, terus mulutnya kasar, itu lebih baik tuh ditinggalin aja sebelum menikah kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya dia masih pacaran terus baru kasar-kasar doang, itu juga tetap aja tinggalin aja, dia aja bisa kasar sama lo gitu, maksudnya kan apalagi dia nikah itu bisa kayak gimana nanti gitu. Makanya sebelum menikah sih menurut aku harus memilih pasangan yang tepat. Dan aku nggak percaya, kamu percaya nggak cerminan kayak kalau kita baik pasti dapet yang baik gitu? Aku sih nggak percaya sih gitu. Kalau aku percaya, karena aku udah 2 kali pisah. Berarti dia bukan yang terbaik, berarti aku bukan yang terbaik. Enggak, maksudnya cerminan dari diri kita. Kalau misalnya kitanya baik, kita juga dapat yang baik. Kalau misalnya kitanya nggak baik, kita dapat yang nggak baik. Kalau menurut aku nggak kayak gitu. Kalau menurut aku, misalnya kita baik, nah kita dapat yang nggak baik, tapi buat saling support gitu loh, karena ada kekurangan kan. Tapi kalau misal kekurangannya tukang pukul sama kasar itu nggak termasuk ya gitu. Bener, setuju nggak sih? Setuju. Ya kan? Tapi kalau kekurangannya mukul sama kasar itu nggak termasuk kekurangan jadinya. Itu udah kekurangan banget. Udah sifat wataknya udah nggak bisa dirubah banget. Terus pelajaran apa sih yang lu dapet? 2 kali udah gagal nih, 2 kali gagal nikah, apakah pengen nikah lagi apa gimana gitu? Pelajarannya dulu. Nikah lagi sih enggak ya, belum kepikiran. Kalau pelajaran sih banyak banget hal yang pastinya jadi pelajaran. Dari cara kita milih laki-laki, dari cara kita menyelesaikan masalah. Laki-laki itu kan bisa kita sayang, bisa kita, dia ini pantas buat gue, dari cara dia nyelesain masalah. Kalau kita bikin dia bete terus dia jadi kasar, itu
bukan laki-laki yang baik. Karena kalau laki-laki yang baik, dia kalau kita bikin bete, dia harusnya bisa bikin mood kita balik gitu. Ya benar sih. Ini aku mau nanya deh, itu di tangan sini tato ya? Tato. Kayaknya kamu belum cerita deh kenapa bisa tatoan gitu-gitu. Kan dari tadi kan ngebahasnya suami ya, coba kita bahas personal kamu. Dulu aku emang udah suka tato, tapi pas udah nikah terus pisah, itu kan ada masa galau banget tuh. Aku tuh galau banget itu panjang, 3 tahun. Nah 3 tahun tuh aku stres, pelarian aku banyak tato, kayak narkoba, minum-minum apa segala macam. Terus sekarang udah enggak kan narkoba apa? Itu menurut aku yang bikin aku banyak tato juga karena aku pelarian aku mau lari kemana gitu. Tapi itu salah banget. Kalau kita mau cari pelarian, carilah Tuhan, carilah teman-teman yang baik gitu, jangan sampailah kayak gua gitu. Berarti pas lagi galau itu bikin tato, mabuk-mabukan kayak gitu ya, berarti lingkungan ya. Terus aku pernah dengar, kan aku juga nonton juga kan podcast kamu kemarin, kamu tuh sempat tidur di jalanan gitu-gitu ya. Kayak gitu, kamu kerja atau gimana? Enggak kerja, kayak mau mandiri aja, mandiri. Keluar dari rumah mandiri gitu. Pengen survive sama hidup sendiri aja, biar nggak nyusahin orang tua. Berarti suami yang pertama itu dari lingkungan yang kamu di jalanan itu. Yang kedua? Yang kedua sama? Enggak sih, dia cuman bedanya dia anak band gitu, nongkrong-nongkrong gitu. Aku kira circle dia bakal lebih baik daripada yang pertama. Ternyata enggak. Nah, kamu punya pesan-pesan nggak sih buat cowok-cowok, maksudnya buat wanita dan laki-laki yang kamu mau sampaikan yang pada nonton di sini? Ada. Apa? Buat cewek-cewek, buat para istri terutama, kalau udah cowok suami lu main fisik, udah dia tuh udah nggak sayang sama lu. Kalau dia sayang, dia nggak bakal mungkin nyakitin lu. Jangankan secara fisik, secara verbal aja dia takut nyakitin lu. Dan buat cowok-cowok, kalau lu kasar sama istri lu, mungkin awal-awalnya istri lu bakal diem aja. Tapi kalau lama-kelamaan istri lu bukannya makin patuh, dia malah bakalan ngelawan karena kok gue dikasarin mulu gitu. Jadi ya emang semua orang gak ada yang sempurna, cewek gak ada yang sempurna, apalagi gue gitu. Tapi kita perempuan tuh layak dapet sesuatu yang baik, maksudnya dapet perlakuan baik gitu. Jangan sampai lah dikasarin, jangan sampai nggak semua hati perempuan tuh kuat loh. Bisa aja lu nyakitin dia secara ucapan atau nyakitin dia secara fisik, dia nggak kuat mentalnya, bunuh diri. Cuman karena kata-kata ya. Kata-kata. Itu aja sih. Ya sih guys, kalau dari aku sih kita jangan cepet-cepet buru-buru gitu loh menilai seseorang ya. Misalnya kadang kan ada kayak aku juga kaget sih dengarnya, maksudnya kayak pas lagi pacaran itu baik banget, pas lagi nikah itu tiba-tiba berubah. Berarti kita jangan langsung percaya aja karena banyak orang yang pintar bersandiwara sih menurut aku kan. Jadi selain kita jangan terlalu boleh percaya sama orang, tapi jangan terlalu percaya karena tuh nanti malah merugikan diri kita sendiri sih menurut aku. Oke, thank you Mega udah berbagi cerita yang sangat dramatis banget dengernya dan aku agak shock juga kan. Soalnya yang aku lihat sih kayak seharusnya kan kalau dapat kayak satu nih abis nikah nggak dapat yang baik, setelahnya kan mendapat yang lebih baik. Nah Mega ini ceritanya setelah abis nikah yang pertama sama yang kedua tetap nggak baik juga gitu. Tapi jadi aku ikut positive thinking aja, mungkin jodohnya lagi diperbaikin gitu. Ya tapi kalau saran dari aku kayaknya ya udahlah, kan bisa hidupin anak sendiri juga kan. Sekarang fokus sama anak aja dah, ngapain gitu. Fokus jualan ya kan, fokus cari uang aja udah. Yang penting anak bahagia, mental nggak kena, kita juga nggak stres kan. Apalagi mau bunuh diri. Jangan mau bunuh diri gara-gara laki-laki, rugi. Oke guys, thank you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.